Untuk acara selanjutnya, sambutan dari kemahasiswaan Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Makassar Tasikmalaya oleh Bapak Miftah Farid Adisestra STMKOM. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran suaranya ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Terdengar, Pak. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Sistem Informasi UBS Tasikmalaya, Bapak Dedi Supriyadi MKOM, dan kebetulan sebagai pembina Himasi juga, dan staf Prodi Ibu Ai, Bapak dosen yang hadir yaitu Bapak Bambang Kelana Simponi. Terima kasih untuk kehadirannya di acara serah terima jabatan pelantikan pengurus Himasi tahun 2021. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Himasi semuanya untuk acara pelantikan hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Untuk pelantikan ini hari ini adalah sebagai awal dari kegiatan Himasi periode 2021. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada periode 2020 Ihsan dan kawan-kawan atas kontribusinya, atas dedikasinya kepada kampus yang untuk menjadikan kampus ya lebih berprestasi lagi gitu ya. Dan alhamdulillah untuk Himasi tahun ini juga sudah terpilih untuk periode 2021. Dan mungkin untuk periode 2020 tidak banyak kegiatan yang offline-nya gitu, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan online, webinar dan lain-lain juga alhamdulillah gitu sudah terlaksana. Dan itu aja mungkin dari saya untuk sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Miftah Farid Adisestra. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kaprodi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Makassar Tasikmalaya, Bapak Dedi Supriyadi MKOM. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Warek 1, bidang akademik, non-akademik, dan bagian kemahasiswaan yang sudah hadir di Zoom ini. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan acara serah terima jabatan dan pelantikan untuk Ketua Himasi 2021. Jadi akan diserah terimakan dengan melaksanakan laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu dari kepengurusan 2020, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan acara pelantikan untuk Ketua Himasi dan kepengurusan periode 2021. Terima kasih kepada para pengurus pada periode sebelumnya ya, Ihsan CS. Terima kasih atas dedikasinya dalam menjalankan kegiatan di dalam Himasi. Ya. Kemudian kami juga nanti akan melantik, akan mengukuhkan, ya, akan memberikan surat keputusan tentang kepengurusan yang sudah ditandatangani oleh Rektor nanti secara mungkin di acara selanjutnya ya. Mungkin untuk acara sambutan kali ini saya cukupkan dulu sekian. Selamat mengikuti acara ini secara hikmat ya dan berkesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya
dibacakan oleh Saudara Muhammad Ihsan. Ya, Laporan pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi periode 2020-2021. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kami kepengurusan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi periode 2020-2021 telah selesai menjalankan dan melaksanakan tugas, peran, serta kewajiban sebagai pengurus periode 2020-2021. Dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban ini merupakan sebagai tanda untuk mengakhiri masa jabatan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi periode 2020-2021 dan oleh karena itu perlu dibuat laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota yang diselenggarakan. Demikian laporan ini kami buat untuk melaporkan data sesungguhnya dari kepengurusan Himasi periode 2020-2021 sehingga dapat diketahui oleh beberapa pihak terkait. Maksud dan tujuan Maksud laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan kewajiban pengurus dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan sebagaimana dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Tujuan laporan pertanggungjawaban ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan kajian atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, sehingga demikian dapat dilakukan penyempurnaan tugas-tugas di masa yang akan datang. Tugas pokok dan lembar kinerja kepengurusan. A. Pengurus harian. 1. Ketua bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas dan kinerja Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi selama 1 periode kepengurusan, memberikan pengarahan dan pendampingan dalam berjalannya organisasi, membuat program kerja untuk 1 periode ke depan, menjalankan program kerja yang telah dibuat, memberikan mandat, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta badan kepanitiaan lainnya. Mengkoordinasikan seluruh program dan kegiatan baik dengan anggota ataupun lembaga, bertanggung jawab terhadap seluruh kebijakan yang diputuskannya. 2. Wakil ketua menjadi partner kerja ketua, menyampaikan informasi, memberikan masukan dan evaluasi kepada ketua terkait dengan berbagai perkembangan, persoalan, dan kebijakan. Sebagai second leader yang membantu dan membackup tugas ketua, membantu ketua dalam mengontrol dan menjalankan tugasnya, menggantikan ketua dalam menjalankan tugasnya bila ketua berhalangan, memberikan saran kepada ketua dalam mengambil keputusan. Poin 3, Sekretaris mengatur keadaan internal Himasi, melakukan proses pengarsipan terhadap semua kegiatan di Himasi, mengontrol setiap kegiatan dan kebijakan yang ada di Himasi, kemudian memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum sebagai bahan evaluasi tiap akhir bulan, kemudian membuat notulen setiap hasil rapat. Himasi periode 2020-2021 telah mengeluarkan surat dan menerima surat masuk sebagai berikut. 1. Surat keluar sebanyak 8 surat. Poin pertama, pos 01, _Himasi UBSI 7 Romawi 2020, tanggal 28 Juli 2020, keterangan permohonan izin webinar. Kemudian 02, Himasi UBSI 7 Romawi 2020, tanggal 1 Agustus 2020, surat undangan narasumber webinar. Kemudian 03, Ormixmod, Himasi UBSI, 9 Romawi, 2020, 1 September 2020, surat undangan narasumber Ormixmod. Kemudian 04,
workshop, himasi, UBSI, _12, 2020, 2020, 30 November 2020, permohonan izin workshop. Kemudian 05 workshop, himasi, UBSI, Romawi 12, 2020, 02, tanggal 2 Desember 2020, surat undangan narasumber workshop. Kemudian 06 workshop, himasi, UBSI, Romawi 12, 2020, tanggal 2 Desember 2020, surat undangan workshop. Kemudian 07, _sertijab, himasi, UBSI, _3 Romawi, _2021, tanggal 6 Maret 2021, undangan Ormawa dan UKM. Kemudian 08, _A, _sertijab, himasi, UBSI, _3 Romawi, _2021, tanggal 10 Maret 2021, keterangan berita acara serah terima jabatan. Untuk poin 2, yaitu surat masuk sebanyak 2 surat. Atas. Nah, untuk nomor 1 yaitu 01.04, UKM bahasa UBSI, _10, 2020, undangan kegiatan bahasa. Kemudian nomor surat 002.04 LPJ BEM UBSI Tasik, Romawi 2 2021, undangan. Nomor 3, bendahara. Mengatur sistem pengelolaan keuangan di Himasi, melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap penggunaan dana Himasi, memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum sebagai bahan evaluasi anggaran, membuat rekapitulasi penggunaan dana Himasi pada tengah dan akhir masa kepengurusan, bertanggung jawab terhadap sirkulasi keuangan. Berikut laporan keuangannya. Nomor 1, pemasukan. Nomor 1, bulan Februari 2020, kas masuk senilai 302.500, keterangan sisa angkatan dari 2019 sampai 2020. Nomor 2, bulan Maret 2020, jenis kas masuk senilai 10.000, keterangan kas di bulan Maret. Nomor 3, 24 September 2020, jenis uang saku kuota Himasi, uang masuk senilai Rp100.000, keterangan kuota Himasi. Nomor 4, 10 Agustus 2020, jenis uang saku video Himasi, uang masuk senilai Rp200.000, keterangan untuk video Himasi. Nomor 5, 28 Desember 2020, jenis tiket workshop, uang masuk senilai Rp245.000, keterangan tiket workshop. Nomor 6, 28 Desember 2020, jenis sisa transfer dari yang transfer dari tiket workshop, uang masuk senilai Rp15.000, keterangan lebih yang transfer. Jadi jumlah dari pemasukan adalah Rp872.500. Yang kedua, pengeluaran. Nomor 1, tanggal 25 September 2020, jenis pembelian kuota Himasi, harga Rp50.000. Nomor 2, tanggal 9 Oktober 2020, jenis pembelian pembuatan video sosialisasi Himasi, harga Rp150.000. Nomor 3, 16 Desember 2020, jenis pembelian pembuatan pamflet workshop Mendeley, harga Rp50.000. Nomor 4, tanggal 28 Desember 2020, jenis pembelian pemateri workshop Mendeley, harga Rp150.000. Jadi jumlah pengeluarannya senilai Rp400.000. Tolong di-scroll, Rivalda. Rivalda, tolong di-scroll.
Kepalanya juga nggak gerak. Kemana di Paldanya? Sebentar, sayanya keluar dulu, Pak. Oh, Internetnya apa gangguan? pula. Sebentar, Pak. Kalau online kan bisa sambil nyuci, sambil cuci piring, cuci baju, ya jemur pakaian. Ya maaf terkendala ini tadi device-nya. Nah. Bagian saldo himasi. Saldo kas himasi, keterangan pemasukan jumlah 443.000 dengan total 872.500. Pengeluarannya dengan jumlah 143.000 dengan total 400.000 rupiah, sisa uang kas 472.500. Yang B, divisi litbang atau penelitian dan perkembangan melakukan penelitian untuk kemajuan SDM di Himasi, mencari informasi baik secara internal maupun eksternal tentang perlombaan yang berhubungan dengan teknologi, memberikan solusi untuk kemajuan Himasi, bertanggung jawab terhadap ketua. Nomor 2, Divisi Humas, membuat dan memperkuat informasi dan komunikasi secara langsung untuk mempermudah alur komunikasi dengan lembaga internal maupun eksternal kampus, menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial di dalam organisasi, melaksanakan kegiatan silaturahmi ke berbagai organisasi lingkungan kampus, bertanggung jawab terhadap ketua. Yang ketiga, Divisi Sarana dan Prasarana, bertanggung jawab dalam pengelolaan fisik kesekretariatan Himasi sehingga terasa nyaman, memberikan pelayanan kepada anggota Himasi terkait dengan advokasi, pencatatan barang inventaris di setiap kepengurusan, pengadaan barang-barang yang dibutuhkan organisasi, bertanggung jawab terhadap ketua. Nomor 4, Divisi Infokom atau Informasi dan Komunikasi, memberikan informasi di sosial media, melakukan update informasi seputar UPSI khususnya Himasi, menunjang kebutuhan desain, bertanggung jawab atas sosial media Himasi. Operasi kegiatan Himasi yang telah terrealisasi dan yang belum terrealisasi, kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Kegiatan yang telah terrealisasi diantaranya yaitu bulan atau mingguan. Yang pertama mingguan, kegiatan kelas reguler, kemudian keterangan terlaksana, dan nomor 2 yaitu bulan tanggal 31 Agustus 2020, kegiatan seminar IT, webinar, menghasilkan uang dari YouTube dan blog terlaksana. Kemudian tanggal 28 Desember 2020, kegiatan workshop Mendeley, keterangan terlaksana. Kemudian tanggal 10 Maret 2021, kegiatan sertijab terlaksana. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan yang belum terrealisasi, diantaranya yaitu kelas PKM,
target mahasiswa UPSI Tasikmalaya, kemudian lomba antar kelas putar IT mahasiswa UPSI Tasikmalaya, kemudian studi banding dengan kampus lain, targetnya yaitu himpunan mahasiswa, kemudian kegiatan yang terakhir yaitu perlombaan antar kelas karya ilmiah, target mahasiswa UPSI Tasikmalaya. Untuk kesimpulan, laporan pertanggungjawaban yang kami buat merupakan tujuan untuk melaporkan tentang laporan akhir masa jabatan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UPSI Kampus Kota Tasikmalaya periode 2020-2021 bahwa kepengurusan periode 2020-2021 sudah berusaha secara semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawabnya. Namun, demikian di sana-sini masih kita menghadapi kondisi yang memprihatinkan, tetapi berkat kerjasama dan rasa kebersamaan dari rekan-rekan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk saran-saran, yang pertama, semoga apa yang telah dilakukan pengurus periode 2020-2021 sekarang ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh pengurus yang akan datang. Kemudian mudah-mudahan pengurus-pengurus yang akan datang dapat mengusahakan Himasi menjadi lebih baik, kemudian meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan atau event. Kemudian lebih ditingkatkan lagi komunikasinya agar tidak ada miskomunikasi. Evaluasi bertindak dari pendahuluan dan isi pokok yang berisi mengenai seluruh laporan pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UPSI Kampus Tasikmalaya periode 2020-2021 terdapat beberapa hal yang dapat dievaluasi. Kendala dan solusi. Yang pertama, kendala kadang terjadi miscommunication dan solusinya yaitu menginformasikan detail acara sebelum kegiatan kepada panitia kegiatan juga peserta kegiatan. Yang kedua, kendala kehadiran pengurus saat kumpulan rutin. Solusinya yaitu penegasan aturan kepengurusan. Yang ketiga, kendala kehadiran anggota dan petugas saat melaksanakan program kerja. Solusinya yaitu penegasan aturan kepengurusan. Semoga apa yang menjadi kendala dan solusi yang kami hadapi dalam kegiatan ini dapat menjadikan pelajaran dan pengalaman untuk kedepannya. Harapan kami semoga di kepengurusan yang akan datang dapat berjalan dengan lebih baik. Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengurus Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ini disampaikan dalam musyawarah ini untuk dapat dinilai, dievaluasi, serta disempurnakan lagi. Kami menyadari bahwa apa yang dilakukan ini masih jauh dari apa yang diharapkan, namun demikian sebagai manusia biasa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah kami atas pengurus masa bakti 2020-2021 memohon maaf atas segala kekurangan dan dengan harapan segala kekurangan itu dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi guna kemajuan bersama. Selanjutnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada anggota pengurus masa bakti 2020-2021 yang telah melaksanakan tugas dan kewajiban serta seluruh rekan-rekan anggota Himasi pada umumnya yang telah banyak membantu baik moral dan material sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan roda organisasi sebagaimana mestinya. Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu jalannya kegiatan organisasi Himasi, dengan ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Dan berikut adalah lampiran-lampiran dan dokumentasi kegiatan Himasi.
Acara laporan bertanggung jawab telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya masuk ke acara tanya jawab. Bila ada yang ingin ditanyakan seputar laporan pertanggungjawaban. Maaf sebelumnya Rivalda, boleh dilihat lagi yang bagian bendahara yang dipasi saldo kasih masih. Ya deh sebentar. Ya. Nah, di scroll ke bawah. Scroll ke bawah, Rivalda. Nah, maaf untuk semuanya. Yang bagian jumlah sama totalnya kan ini nggak sama. Kemarin Niza mengeditnya kelupaan. Jadi sebenarnya ini jumlahnya 872.500, totalnya 872.500. Terus pengeluarannya jumlahnya 400.000, totalnya 400.000. Jadi total akhirnya 422.500. Mohon maaf sebelumnya. Itu ada yang raise hand dari Ariza Maulana Sani. Bagaimana? Gimana sih itu? Halo, Ariza. Halo, Arijal. Oh iya ini. Saya bacakannya dari Arijal Maulana Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam perjuangan hidup mahasiswa. Hidup. Perkenalkan saya Arijal Maulana Sani. Izin bertanya. Suatu laporan pertanggungjawaban itu salah satunya mengacu kepada suatu program kerja yang telah disusun sebelumnya. Namun di sini saya belum melihat program kerja daripada Himasi periode 2020-2021 ini. Hanya menyampaikan tupoksi serta kegiatan yang terlaksana dan yang belum. Tidak memperlihatkan keseluruhan program kerja. Barangkali bisa menyampaikan atau memperlihatkan program kerja Himasi periode 2020-2021 ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Itu gimana? Ada jawaban dari Aisan untuk program kerja? Silahkan Aisan. Ya baik, untuk program kerja itu kan maksudnya yang terlaksana dan tidak terlaksana itu maksudnya keseluruhannya kan digabungkan, jadi itu dipisahkan yang sudah proker yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana. Jadi jika digabungkan itu jadi keseluruhan proker periode 2020-2021 begitu.
Mungkin begini jadi Himasi itu mempunyai proker apa saja, terus terlaksananya kenapa bisa terlaksana, dan untuk tidak terlaksananya kenapa bisa tidak terlaksana, mungkin begitu dari pertanyaan Arijal mungkin. Oh begitu. Ya, Untuk yang terlaksana, di sini terlaksana karena kita memiliki karena dapat terlaksana meskipun COVID-19, karena kalau seminar kan bisa secara online, webinar seperti itu. Jadi dan workshop juga sama, sertijab juga, dan kelas reguler juga itu bisa terlaksana dikarenakan secara online. Sedangkan yang tidak terlaksana seperti kelas PKM dan lain-lain itu karena sangat susah jika dilaksanakan secara online. Jadi tidak dapat terlaksana karena sekarang sedang pandemi COVID, jadi tidak bisa dilaksanakan secara offline begitu. mungkin untuk efektivitasnya mungkin belum efektif mungkin ya. Ya begitu. Terus udah mungkin cukup sekian jawabannya. Ya cukup. Terus ini ada lagi dari saudara Tio Maulana Sidik, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kegiatan apa saja yang tidak terrealisasi karena pandemi kemarin? Terima kasih. Yang tidak terrealisasi? Ya diantaranya ini kelas PKM, lomba antar kelas, studi banding, dan perlombaan antar kelas karya ilmiah. Nah, maksudnya lomba antar kelas itu bagaimana? Dilombakannya itu tentang tema apa? Bagaimana kegiatannya mungkin? Ya lomba antar kelas seputar IT. Tadinya kita akan melakukan lomba seperti cerdas cermat begitu, tapi secara offline. Karena kan kalau online kan bisa searching di Google gitu. Iya, Jadi bisa harus berbuat curang dilaksanakan ini ya. secara offline. Iya, begitu. Iya. Untuk lomba antar kelas. Dan untuk studi banding? Ya studi banding dengan kampus lain kan kalau secara online agak susah begitu. Untuk sekarang kan kalau komunikasi dengan melalui telepon atau WhatsApp begitu sering ada yang kurang enak gitu. Harus secara langsung dibicarakannya begitu. Iya. Dan Namanya harus juga namanya juga kita harus studi melihat banding secara mungkin. langsung. Ini namanya juga studi banding, kita kan belajar dari kampus lain apa saja mungkin ya, seperti prokernya gitu, seperti kegiatannya apa saja gitu, dari di kita bisa diterapin gitu mungkin ya. Iya begitu. Perlombaan antar kelas karya ilmiah, nah itu maksudnya? Ya karya ilmiah bisa berupa suatu karya ilmiah itu juga agak susah dilaksanakan secara online karena untuk penjelasan itunya agak susah dilaksanakan secara online, jadi harus secara offline begitu. Semua juga enak terasa kegiatannya offline gitu ya. Kalau online mungkin kurang terlihat ininya ya, sportivitasnya apa gitunya ya untuk kegiatan. Boleh. Oke, mungkin ada dari peserta yang lain yang ingin bertanya atau memberi kritikan dan saran dari laporan pertanggungjawaban Himasi periode 2020-2021. Enggak, silahkan.
Tes, satu dulu. Dulu. Ya Pak, bagaimana? Saya kira mikrofon saya yang ini, masih ada ya. Ya Pak, Senyap gitu. Terdengar Pak, terdengar. Halo, tes. Ya, bagaimana? Ya, saya ingin bertanya untuk Hasan dan lain-lain. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Teh, untuk Himasi periode 2020 dan 2021, yang ingin saya tanyakan adalah proker mana yang menurut AA di periode A yang paling sulit lah istilahnya. Sulit di sini dalam artian banyak tantangan dan banyak rintangannya. Nah, dan apakah dari dalam proker tersebut ada saran untuk periode baru agar tidak terjadi lagi problem-problem yang terjadi di proker yang menurut AA dan Teteh paling banyak problemnya gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, Aisan atau dari Teh Kaila atau Teh Ratu? Ya, Ripalda bisa di scroll ke bagian brokernya. Boleh. Sebentar. Program kerja. Ini. Ya, menurut saya yang lumayan sulit kalau untuk saat ini sih studi banding karena tidak bisa dilaksanakan secara online, begitu harus secara langsung. Tapi kalau ada juga kegiatan yang sudah terrealisasi yang lumayan sulit yaitu kelas reguler, meskipun bisa dilaksanakan secara online tapi kan tidak seperti kayak langsung gitu, jadi agak berbeda, jadi lebih susah, antaranya susah dalam teknisnya begitu. Terus lomba antar kelas juga itu susah dilaksanakan kalau secara online sih, jadi harus secara offline begitu. Paling kesusahan seperti itu. Dan mungkin untuk saran-saran kedepannya untuk kepengurusan yang baru gitu. Ya, untuk sarannya lebih ditingkatkan lagi kehadiran anggotanya, karena kalau secara online kan kadang gitu di grup jarang aktif, harus di japri gitu, agak susah. Jadi harus ditingkatkan lagi keaktifan anggotanya begitu dalam melaksanakan kegiatan gitu. Berarti memang pada periode A pada akhirnya kehadiran anggota itu mungkin jadi salah satu hal yang sulit ya bagi periode A gitu. Karena memang Ya, gitu. kekurangan tenaga ini ya, kekurangan anggota gitu buat membantu agar proker tersebut berjalan gitu. Ya, seperti itu. Ya.
karena tidak bisa bertemu langsung kan jadi susah kalau mau negur gitu. Iya. Iya. Untuk saling kabar juga. Iya. Terakhir mungkin untuk lomba antar kelas dan perlombaan antar kelas karya ilmiah itu yang dua ya, nomor kedua sama nomor keempat. Ya. Untuk itu apakah untuk temanya itu untuk nantinya itu fleksibel? Ya kalau itu bisa fleksibel sih. Ya. Tapi kalau kita disarankan sih yang seputar IT begitu, karena kan ya jurusan teknik informatika gitu. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Ya. Misi aja lah tuh sih, si Ajay. Aja. Terus di sini ada mungkin saran sama kritikan dari Arizal Maulana Sani. Katanya ini judulnya itu hanya kegiatan, bukan program kerja, sifatnya bisa saja insidental, tidak masuk ke dalam program. Kalau misalkan program kerja itu harus keseluruhan, biar tidak bingung audiens dalam menyimak dan memperhatikan LPJ di sini. Mungkin itu saja, semoga kita semua bisa membuat suatu hal lebih baik lagi ke depannya, amin. Salam kepada semuanya. Waalaikumsalam, terutama Kang Ihsan, mohon maaf tidak bisa bersuara dikarenakan lagi di kerjaan. Siap, sama-sama. Terima kasih kepada Kang Rijal yang telah memberikan saran dan kritiknya. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberi saran dan kritikan? Boleh, dipersilahkan. Kita masih ada sisa waktu 10 menit lagi atau 5 menit lagi. Oke. Cukup. Kenapa nggak bisa digabel gitu? Ya, kita jikalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita lanjutkan saja ke acara selanjutnya, yaitu serah terima jabatan oleh Ketua periode 2020-2021 kepada 2021-2022. Saya screen dulu. Aisan, mangga. Sekarang acara utamanya termasuk serah terima jabatan dari periode sebelumnya kepada periode baru. Berita acara serah terima jabatan Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Himasi nomor 08/A/Sertijab/Himasi/UPSI
3 Pada hari ini Senin tanggal pada hari ini Rabu tanggal 10 Maret 2021 bertempat secara online Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya diadakan serah terima jabatan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Mengingat batas kepengurusan terhitung mulai 13 Januari 2020, maka kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Ihsan, NIM 12183658, pekerjaan mahasiswa, jabatan Ketua Himasi periode 2020-2021 yang kemudian disebut pihak ke-1. Yang kedua, nama Muhammad Azhar Gunawan, NIM 12190252, pekerjaan mahasiswa, jabatan Ketua Himasi periode 2021-2022 yang kemudian disebut. Dengan ini menyerahkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak kedua. Yang kedua, pihak kedua menerima baik atas penyerahan pihak ke-1 segala kewajiban dan tanggung jawab atas Himasi. Yang ketiga, serah terima tugas atau jabatan ini dilakukan di hadapan sebagian besar anggota Himasi. Yang keempat, segala hal yang kurang jelas, pihak ke-1 bersedia berhubungan kembali dengan pihak kedua. Demikianlah berita acara serah terima ini kami buat dengan sebenarnya menjadi pegangan kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi gimana ini? Bisa nanti dikoreksi itu ya. Halo. Ya Pak, gimana? Izin ini. Ya Pak, untuk serah terima sesuai dengan arahan dari staf Warek 2. Iya Pak. Jadi supaya tidak terlalu birokrasi, ya seperti kemarin juga saya sampaikan ke Mutia ya, waktu pas undangan. Jadi cukup sampai pembina aja. Jadi Kaprodi berarti kan masih saya ya. Iya. Jadi saya juga nggak perlu tanda tangan, tapi saya menandatangani atas pembimbing saja, atas nama pembina Himasi. Jadi cukup sampai pembina saja. Di mengetahuinya cukup pembina Himasi saja. Jadi jangan terlalu banyak birokrasinya. Mengetahuinya sampai cukup pembina ya Pak. Mengetahuinya cukup pembina Himasi, berarti saya kan. Ya, jadi Kaprodi ini diganti, jadi bukan atas nama Kaprodi, tapi sebagai pembina Himasi. Iya Pak. Kampus Kota Tasikmalaya. Jadi saya itu bukan sebagai Kaprodi, tapi sebagai Himasi. Jadi mohon maaf untuk misalnya pamitan mengulangi, jadi tidak perlu. Boleh Pak, boleh. Masih ada sama. Kalau mau cukup dua, kalau misalnya mau mengetahui dengan kemasisan karena termasuk awal juga. Suaranya Pak? Nah ini ya. Atau sekarang bagaimana? Masih? Tes, suaranya bagaimana? Ya, terdengar Pak. Sudah ya. Tadi kurang jelas ya? Iya Pak, ya kurang jelas. Jadi sekali lagi untuk yang ini mungkin
mengetahui boleh karena Pak Mita juga sebagai ormas, tapi nanti kan terlalu banyak yang tanda tangan ya kalau Iya, Pak. misalnya ya, karena sama-sama Pak Mita juga kan membina Ormawa juga ya. Jadi cukup saja jadi Pak Mita sama Bu Ani nggak perlu gitu. Jadi supaya tidak terlalu banyak birokrasi. Jadi dengan adanya pembina pembina Himasi itu udah cukup. Ya. Jadi cukup dengan pembina Himasi aja udah cukup gitu. Jadi saya posisinya bukan sebagai kaprodi. Nah, jadi di bawahnya cukup misalnya menyetujui atau mengetahui, menyetujui boleh. Jadi pembina aja. Jadi nanti saya bertanggung jawab langsung nanti kan ke Waret 2 non akademik juga gitu. Jadi saya dengan Pak Mita itu selevel karena pembina kan dua-duanya. Kalau Pak Mita, berarti di sini kemahasiswaan sama staf kaprodinya dihapus, sama pembina doang Bapak. Pembina saja. Ya betul Pak. Jadi semua Ormawa juga nanti nama saya itu bukan kemahasiswaan tapi pembina juga sama gitu. Cukup satu gitu. Ya Pak, sebentar. Stop share dulu. Kalau kemarin saya juga lihat di sana kan sampai ada kakak juga itu terlalu banyak. Nanti kalau misalnya mau minta tanda tangan, kalau secara online kan terlalu berbelit lah, terlalu banyak ya. Sedangkan kan sudah dilimpahkan secara wewenangnya itu ke bidang kemahasiswaan. Jadi dalam hal ini Pak Mita. Jadi cukup sampai Pak Mita saja. Gitu. Jadi jangan nanti udah ke Pak Mita, minta lagi misalnya ke Pak Agung. Tanda tangannya terlalu birokrasi. Jadi terlalu berbelit lah. Jadi cukup sampai ke Pak Mita misalnya seperti itu. Di Himasi juga cukup ya sampai ke pembina saja ke saya. Berarti begini Pak, menyetujui pembina Himasi. Nah gitu aja ya cukup. Udah Pak, selesai mungkin. Untuk tanda tangannya bagaimana Pak? Nah tanda tangannya punya nggak? Karena kan udah disaksikan, saya juga menyetujui kalau punya tanda tangan yang ini scanan, boleh sama scanan. Boleh, dimasukin biar aja. Nanti udah disahkan. Seperti yang diinfomakan mungkin sama Pak Mita ya, kalau minta stempel itu kan harus ke ADM ya. Ya Pak, untuk stempel BSI harus pakai itu? Apa stempel Himasi doang? Ya Himasi aja lah, yang Himasi aja. Kalau saya nggak perlu pakai stempel. Ya Pak. Karena pembina Himasi. Tapi nanti kalau misalnya kalau mau keluar itu perlu stempel, berarti nanti saya tanda tangan secara manual juga, nanti stempelnya juga ADM gitu. Iya Pak. Jadi supaya tidak terjadi penyalahgunaan lah ya. Ini bentar, ini Azhar mana? Azhar yang ini. Biar ke satu dulu, Aisyah. Sebentar Pak. Penggunaan stem Himasinya di tanda tangan Bapak berarti Pak? Penggunaan stempel Himasi. Stempelnya di ini Himasi yang ini di tengah aja, di tengah antara Ihsan sama ini sama Azhar. Yang satu dan pihak kedua. Di tengah aja. Iya Pak. Bentar.
Jadi begini Pak, stempelnya di tengah-tengah. Ya, jadi itu aja. Untuk saksi-saksinya juga berarti tanda tangan. Ya, kalau ada Iya Pak. saya dijamin. Ya, maksudnya ya udah ini nggak usah nanti ngedit lagi. Hadir nggak orangnya dia, Ratu, Kaila. Harusnya yang hadir, kalau yang saya kira banyak yang nggak hadir. Ini 36 ya, sedangkan kepengurusan yang baru ini kan 32 kalau nggak salah. Dari ketua sampai divisi-divisi itu 32 yang sekarang. Berarti tidak hadir semua ya. Ya? Iya. Udah capek lah. Ya kalau di rumah ini kan pakai ini PC. Udah Pak mungkin begitu untuk tanda tangannya. Iya. Dari pihak ke-1. Kalau ini saksi itu dari pengurus lama atau dari pengurus baru? Pengurus lama Pak, karena di sini kan ada Dias wakil ketua Himasi yang periode Aisan, sekretaris sama bendaharanya juga Haratu sama Teh Kaina. Untuk saksi-saksinya. Jadi begini ya Pak. Ya cukup aja. Udah, berarti lanjut ke acara selanjutnya yaitu sebentar. Sambutan dari ketua baru yaitu Muhammad Azhar Gunawan periode 2021-2022 sebagai ketua Himasi dipersilahkan. Atau ini dulu serah terima ini dulu. SK dari saya dulu, nanti baru sambutan ini ya biar lebih afdol gitu ya. Boleh Pak. SK-nya saya nanti bacakan dulu SK-nya ya. Ya Pak. Izin share ya. Ya sok Pak. Sok. Abi omong. Sudah tampil belum? Sudah Pak. Oke, terima kasih pada acara serah terima ya jabatan ya yang sudah tadi dibacakan dari kepengurusan 2020 Ihsan TS kepada Muhammad Azhar Gunawan ya, 2021. Nah, ini sebagai background yang saya pakai ini yang tahun 2000 kemarin ya masih dibukukannya secara offline masih bisa ya tahun lalu. Nah, saya katakan dulu ini keputusan untuk nanti kopinya nanti saya akan sampaikan ke Azhar ya. Keputusan Rektor Universitas Ilmiah Informatika nomor 044 garis miring 2.01 garis miring fungsi garis miring 1 garis miring 2021 tentang pengukuhan kepengurusan himpunan ya. Halo. Suaranya Pak kurang jelas Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Coba Pak tes lagi. Tes. Nah. Oh iya. Masih bergaung-gaung. Atau pindahin dulu ke sana sebentar. Sekarang bagus ya?
Bagus Pak, silakan. Ya. Ini nomor 44-2/01/UPSI/1/2021 tentang sistem informasi tentang pengukuhan kepengurusan himpunan mahasiswa sistem informasi HIMASI Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya tahun 2021. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika menimbang A. Bahwa untuk peningkatan kualitas mahasiswa dan kelancaran kegiatan program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika tahun 2021, organisasi mahasiswa merupakan salah satu tempat untuk pengembangan kreativitas, minat, dan bakat mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. B. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai pengurus himpunan mahasiswa sistem informasi kampus Kota Tasikmalaya. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B di atas, perlu diterbitkan surat keputusan rektor tentang pengukuhan kepengurusan himpunan mahasiswa sistem informasi HIMASI Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya tahun 2021. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 732/KPT/1/2018 tentang izin penyatuan dan perubahan bentuk beberapa perguruan tinggi swasta menjadi Universitas Bina Sarana Informatika di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Sarana Informatika. 6. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika tentang Statuta Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 300/BSI/9/2018. 7. Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 4/01/01/UPSI/9/2018 tanggal 21 September 2018. Sebentar Pak, suaranya. Coba Pak, cek lagi Pak. Masih Pak, masih. Masih ya? Dari ini. Tes, bagaimana? Ya Pak, jelas Pak, jelas. Oke. Memperhatikan hasil rapat pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika tanggal 6 Januari 2021 di Jakarta memutuskan menetapkan pengukuhan kepengurusan himpunan mahasiswa Sistem Informasi HIMASI Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya tahun 2021. Pertama, mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus himpunan mahasiswa Sistem Informasi HIMASI Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya tahun 2021. Kedua, pengurus tersebut pada diktum pertama memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas serta program kerjanya secara tanggung jawab
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaporkan ke dekan setiap akhir semester. Ketiga, pengurus himpunan mahasiswa Sistem Informasi Himasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertugas: 1. Menyusun dan atau menetapkan Badan Pengurus Harian BPH. Berikut anggota pengurus selama periode kepengurusan. 2. Menyusun program kerja atau agenda kegiatan organisasi. 3. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan paling lambat 1 bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan. 4. Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan setelah masa jabatan berakhir. 5. Mampu bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika. 6. Bertanggung jawab kepada Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Keempat, masa jabatan 1 tahun terhitung mulai tanggal 13 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Kelima, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2021, rekor ditandatangani Dr. Muhammad Wahyudi MM Enkom MPD. Nah itu suratnya ini adalah lampiran, ya ada 32 hari ini ya yang sudah dikukuhkan berdasarkan SK Surat Keputusan Rektor nomor 044 Ya, ini kan enggak ada. Oke. Masih suaranya masih ini. Masih Pak, ada ininya, ada suara getar. Gerut-gerutnya ya. Iya. Ini saya pakai PC sih biasa di laptop tadi mau lebih besar tadi ini. Iya, iya. Sekarang jelas. Sedikit terdengar tapi sedikit kurang ini ya. Yeah. Ya nggak apa-apa lah. Sebentar aja lah. Ini pengukuhan ya, yang ini lampirannya 32 orang dari mulai ketua sampai divisi-divisi ya. Mungkin untuk jelasnya ini lampirannya, apakah Muhammad Azhar Gunawan sudah pada kenal dengan ininya, staf-stafnya yang diusulkan? Ini lampiran keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika nomor 442 UBSI _1 2001 ya, 8 Januari. Ini ketuanya Muhammad Azhar Gunawan, wakilnya Muhammad Imam Firman. Ini biar sama saya ditampilkan pakai foto ya, biar mungkin ada yang beda kelas belum pernah ketemu biar kelihatan. Kemudian sekretaris ada 2, Mutia Harisma dan siapa nih? Vina Lestari, Pak. Vina, ya. Bendahara ada 2 ya, bendahara 1, bendahara 2, Rahma sama Yuli ya. Nah, kemudian divisi penelitian dan pengembangan Muhammad Rifalda, Dias, Andika, Muhammad Azmi ya, Ujang Andi, Muhammad Ridwan. Nah,
ini ada semuanya sudah ini ada Ela, ya, Miftahul Fajri. Kemudian divisi hubungan masyarakat Muhammad Reza Pramudia Sinta Nurul Khotimah. Kemudian Sania Nuraini, Gina Nurul Noviani, Citra, Winnie, Rizka, Dede Sofia. Kemudian divisi sarana dan prasarana Salwa, Islamuddin, Dia Muhidah, Andriani, Sahnan, Diantara, Muhammad Bokar, Lita. Kemudian divisi informasi dan komunikasi Rizky Setiadi Adi Permana Elvira. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan waktu pertanggungjawaban, mudah-mudahan semua personil ini memahami job desk masing-masing ya. Tadi ketua tugasnya job desk-nya seperti apa. Tadi dipertentangkan sebelum dibacakan apa pertanggungjawabannya kan dibacakan job desk-nya dulu. Ketua apa? Nah, kemudian ketua, sekretaris, bendahara, dan masing-masing divisi tugasnya apa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ISA ya dan kepengurusan 2020. Kemudian saya ucapkan selamat kepada Muhammad Azhar beserta kepengurusan di 2021. Terima kasih. Untuk SK-nya nanti saya sampaikan ke Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak untuk pemaparan dari surat keterangannya beserta kepengurusan yang baru. Selanjutnya yaitu sambutan dari ketua baru yaitu Muhammad Azhar Gunawan. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada Bapak Dedi, kepada Ibu Ai, dan kepada Bapak Miftah, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan 1-2 kata untuk pelantikan ini. Tak lupa puji kami senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT lantaran kelimpahan kasih anugerah kita bisa berkumpul bersama pada acara LPJ dan serah terima jabatan ini dalam kondisi sehat dan tanpa ada kekurangan. Salawat serta salam kami terus dicurahkan kepada baginda kami, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Amin. Selaku Ketua Himasi yang baru periode 2021 dan 2022, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak senior dari Himasi terlebih dahulu mungkin, dan yang mana sudah mempercayakan saya sebagai ketua yang baru pada periode sekarang, yang dimana saya cukup gugup untuk menjalankan suatu amanah ini karena memang sebelumnya tidak banyak orang yang terlalu percaya kepada saya untuk menaungi atau memimpin suatu organisasi. Nah, alhamdulillah untuk karena sekarang sudah diberikan kesempatan, mudah-mudahan ke depannya saya dan anggota periode yang lainnya untuk terus bersama-sama menjalankan misi kita sama, yaitu menjalankan agar Himasi tetap berkembang dan menjadi suatu organisasi yang tetap maju. Nah, dan mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin nanti saya sama teman-teman lainnya banyak ngerepotin Bapak dan Ibu, banyak untuk berkonsultasi dan banyak untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu.
Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu siap menerima untuk hal tersebut karena memang sama-sama belajar mungkin kami untuk berorganisasi seperti ini. Dan yang terakhir untuk kepada senior Ahsan, Ratu dan yang lainnya, untuk saya minta untuk kedepannya agar nanti untuk kita untuk saling sharing bertanya agar himasi periode yang selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator, Pak Rivalda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Saudara Muhammad Azhar Gunawan. Selanjutnya yaitu tadi udah ya tentang pengenalan kepengurusan baru. Selanjutnya yaitu penutupan. Penutupan itu diakhiri dengan dokumentasi bersama. Ya, semuanya diharapkan untuk on kamera dulu karena ini bagian dokumentasi. Ya, dokumentasi. Halo, semuanya on cam dulu sebentar ya untuk dokumentasi. Itu Teh Kaila sama Vina. Citra Aris Asna Bambang Yeah. Vina ada Vina on kamera dulu sebentar Vina. Terus Citra juga mungkin. Nah ya. Tes 1 2 3. Enggak adanya. Ya, halo, ada gimana? Oh, ada. Ada Pak. Bagus ya sekarang ya? Ya, sekarang. Bagus Pak, bagus. Ya, okay. Terima kasih. Silakan dilanjut. Ya. Bentar ya, kita dari kolom pertama dulu. 1 2 3. Foto sesi. Ya. Lanjut ke kolom 2. 1 2 3. Kalau mau dilanjut, ini Zoom-nya sampai jam 12 silahkan kalau mau dimanfaatkan. Iya Pak, boleh. Baik Pak. Baik, mungkin cukup sekian dari acara. Udah Pak, untuk dokumentasi udah beres. Sekarang penutupan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan terima kasih semuanya berjalan dengan hormat walaupun ada sedikit kesalahan, sedikit problem mungkin bisa diatasi. Oh iya Pak, untuk itu Pak, LPJ-nya dikirimkan ke siapa Pak? Boleh dikirim ulang aja. Dikirim ulang lagi ya. Sama itunya berita acaranya? Berita acara serah terima juga dikirim ke email. Dikirim. Boleh Pak, boleh. Siapa? Kalau sebelumnya juga sih dari Ihsan untuk laporan pertanggungjawaban udah pernah nerima saya. Tapi lebih baik itu takutnya ada update terbaru ya. LPJ dan berita acara. Oke. Terima kasih kepada seluruh peserta. Mohon maaf jikalau dari saya sendiri selaku moderator tadi ada kesalahan sama kendala teknis. Saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terus